sebetulnya bumbu Anam. Jadi sama seperti bumbu opor, cuma dia lengkap. Ada yang kuning itu ada temupu, ada temu kunci, ada kencur juga, kunyit juga, ada tumbar, ada lada, kapulaga, kayu manis, dan lain sebagainya, dan bawang-bawang lah pasti ya. Daun jeruk, santan. Memasaknya mungkin sama seperti bumbu memasak yang lain ya, sama juga dia di ayamnya dipotong-potong, kemudian bumbunya dihaluskan, ditumis bumbu, kemudian ayam dimasukkan setengah tertumis, barulah santan, kemudian baru nanti dikasih daun-daunan dan rasanya kemudian bisa dikoreksi rasa, kira-kira seperti itu. Jadi ini Anam ala saya ya, mungkin agak beda-beda karena sebetulnya bagaimana teknik memasak, bagaimana resep, ada variasi antar keluarga, bahkan antar orang juga ada variasi. Ya, tapi bumbunya ini adalah bumbu asli yang digunakan oleh pak nenek saya, oleh ibu saya, dan saya lihat juga beberapa literatur, kira-kira memang seperti ini bumbu Anam yang asli. Ya, lanjut mungkin ini yang Anam, yang lain-lain saya kira masih banyak ya kalau mau lihat bagaimana sebetulnya saya mengenalkan kuliner Sumatera Selatan, ada di blog pribadi juga, ada juga di Kompasiana saya. Saya pernah juga menulis tentang Srikaya, lumayan yang banyak, yang baca cukup banyak ya, 30 ribuan, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya mulai juga menulis resep di Cookpad. Nah, itu adalah cara saya untuk menyimpan resep-resep saya, termasuk menyimpan resep Anam dan resep-resep kuliner Sumatera Selatan yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu dan Ibu moderator, saya kembalikan mungkin kita bisa diskusi. Ini Cookpad saya, nanti kalau mau lihat silakan. Baik, terima kasih Ibu Eli. Sangat menarik sekali gulai Anam ini. Saya pun melihat gambarnya itu gimana, pengen sekali makannya ya Bu ya. Mungkin Mas Robi nanti kita jadwalkan ini praktek langsung dengan Ibu Eli ya. Siap, siap. Iya. Baik, mungkin teman-teman yang ada di sini mau bertanya terkait resep gulai Anam ini, silakan raise hand-nya langsung ya. Kalau tidak mau di chat, silakan. Ada yang sudah pernah makan Anam belum? Atau ada yang belum pernah makan Anam? Mungkin itu. Jujur saya sendiri nggak tahu saya pernah atau belum gitu. Kalau masak mungkin ya. Ya, ada teman-teman yang ingin bertanya? Bu Eli? Ya, silakan Mas Robi. Jadi itu totalnya ada berapa jenis bumbu ya? Terus bumbu tanah itu yang mana sih yang Ibu sebut kemarin? Mungkin boleh gambarnya ditaruh lagi aja Mas, ditampilin lagi. Jadi bumbu tanah itu kayak umbi-umbian yang hidup di tanah. Jadi ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada temu kunci, temu puh, kemudian ada kencur. Nah, itu bumbu tanah. Jadi kalau mungkin bahasa Jawanya apa ya? Teman saya ada bilang empon-empon. Akhirnya seperti itu bumbu tanah. Jadi semua umbi-umbian yang rimpang dan rizoma yang kita gunakan sebagai bumbu dan ditanam di tanah, ya umbi-umbian itu adalah yang disebut dengan bumbu tanah. Nah, ini tadi. Ini ada apa tadi nggak kelihatan tadi? Yang tadi, yang ini ada temupu, kemudian ada temu kunci, ada kencur juga nggak kelihatan. Nah, ini kencur, kemudian ini kunyit, ini bumbu tanahnya. Di bawah ini ada jahe, ada lengkuas juga di bawahnya yang tidak kelihatan. Jadi bumbu tanahnya yang jahe, lengkuas, kunyit, temupu, temu kunci, dan kencur semua dipakai kalau untuk Anam. Itu bedanya Anam dengan opor. Kemudian kalau rempahnya sama dengan rempah opor, jadi ada ketumbar, ada lada sedikit, ada kapulaga, kayu manis, ini ada peka, ada kembang lawang, ada macam-macam. Kemudian yang lain adalah sama, ada bawang merah, bawang putih, ada daun salam, juga ada tambahan daun jeruk. Di sini daun jeruk. Nah, ini bumbu-bumbunya. Ada serai juga, lengkap pokoknya. Baik, Mbak Bu Eli, itu sudah ada pertanyaan yang masuk, silakan dijawab, Bu Eli. Ntar aku buka dulu ya. Ya, dari Mbak Eka Rita Permata menanyakan. Iya. Jadi kalau asal mulanya dari mana, setahu saya, kalau saya pernah nulis sebetulnya, tapi itu pun mungkin perlu diklarifikasi dan diteliti lebih lanjut ya. Mungkin para pakar sejarah kalau mau tahu asal muasalnya, cuma setahu saya beberapa wilayah di Sumatera Selatan sangat kenal akrab dengan Anam.
Kebetulan saya dari Komering, jadi orang tua saya kenal dengan Anam. Beberapa teman saya yang orang Lahat, orang Muara Enim juga kenal juga dengan Anam. Jadi biasanya ini kalau saya bilang, ini mungkin lebih spesifik adalah untuk kulinernya wilayah Uluan, kira-kira seperti itu. Tapi apakah tepat seperti itu? Itu yang membutuhkan pembuktian sejarah dan dari para sejarawan, kira-kira seperti itu. Membutuhkan studi literatur yang mendalam dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu. Cuma kalau misalnya saya baca sebentar ya, kira-kira asal muasal seperti itu. Mana tadi? Oke, mulai dari Ibu Eka ya, asal muasal sudah saya jawab tadi ya, dari wilayah Uluan yang mungkinnya Sumatera Selatan, dari Komering, Lahat dan lain sebagainya, semua kenal Anam. Setahu saya seperti itu. Cuma mungkin di masa yang sekarang ini generasi milenial sudah tidak banyak lagi kenal dengan Anam karena tergerus dengan peradaban yang sangat maju dengan teknologi, anak-anak lebih suka fast food dan lain-lain seperti itu. Kemudian berikutnya, ya silakan Bu Depi kalau mau coba recook boleh, pakai resep saya boleh ya. Boleh juga nanti kalau sudah hasil recooknya boleh taruh gambarnya ya. Terima kasih Bu Epi, Bu Depi. Kemudian berikutnya dari Pak Cahyana Indra Kusuma. Oh iya, jadi setahu saya Anam jarang dipakai untuk daging ya. Tapi kalau mau coba silahkan. Setahu saya hanya ayam yang setahu saya dibikin Anam. Dan zaman dulu karena hanya ada ayam kampung yang dianam. Tapi rasanya memang lebih enak dan lebih sehat karena ayam kampung kan kita tahu bahwa dia tidak menggunakan alat-alat untuk menggemukkan ayam dan ayam beras dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau coba mungkin kapan-kapan saya juga pengen coba. Apakah bisa daging sapi? Pasti bisa ya. Cuma mungkin kita terbiasa dengan yang dianam itu adalah biasanya ayam kampung. Iya, dari Pak itu untuk Pak Cahyana atau Ibu, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian dari Pak Andrian dari Harian Kompas ya, pantas kata nenek aku dari Kayu Adu Manis Komering Ulu ya. Biasanya orang Komering kenal Anam ya. Jadi kebetulan saya orang Komering, saya kenal dari nenek saya. Jadi kalau saya ingat nenek saya itu kalau mau Lebaran dan menggelepor di lantai. Jadi cara dulu orang tua nenek-nenek ya. Dia siap dengan pisau untuk memotong-motong ayam kampung yang sudah disembelih, mungkin 3-4 ekor dia sanggup dan dibuat Anam. Seperti itu. Berikutnya dari Mbak Kartika Karyono. Apa sih yang membedakan khas rasa Anam dan opor? Kalau saya bilang Anam itu dia lebih rempahnya lebih terasa dan lebih soalnya dia ada pakai kencur, pakai kunyit, jadi lebih kuat dia. Kalau opor lebih manisnya lebih terasa karena pakai nanas. Kalau saya tidak pakai nanas untuk Anam. Saya pakai nanas hanya untuk opor. Jadi kalau opor tuh dia lebih ringan walaupun dia juga kental, dia juga gemuk dan dari santan, tapi dia lebih ringan karena dia tidak pakai daun jeruk, tidak pakai bumbu yang lengkap tadi, jadi dia lebih sedikit ringan dan agak manis dari nanas dan dari ayamnya juga. Kemudian berikutnya adalah dari Mbak Rizka Dasrianti. Tadi mungkin sama ya, ikan gulai. Oh iya, jadi gini, sekarang di Palembang bumbu Anam itu digunakan juga untuk bumbu lontong. Setahu saya seperti itu. Jadi daging ikan gabus juga dimasukkan ke dalam Anam, ke dalam kuah Anam itu menjadi kuah lontong. Jadi Anam itu khasnya dengan bedanya adalah dia sangat cocok untuk lontong dan ketupat baik pada saat Lebaran maupun pada momen yang lain. Jadi kalau sekarang bumbu Anam itu digunakan untuk membuat bumbu lontong dan dikasih ikan gabus. Jadi kalau Bapak Ibu saya pernah ke pasar tradisional, iseng-iseng saya tanya, ada nggak sih dijual bumbu Anam yang sudah dihaluskan, yang basah itu? Dia bilang seperti ini, jadi Ibu beli aja bumbu ini, katanya bumbu apa yang kita makan itu Ibu Evi celimpungan ya, itu sama dengan Anam katanya, celimpungan. Nah, tapi kalau saya lebih suka meracik sendiri, kira-kira itu ya. Mungkin kalau ibu-ibu mau coba, bumbu celimpungan itu mirip dengan bumbu Anam, cuman mungkin dia kita tambahinnya lebih lengkap, tambah daun jeruk dan lain sebagainya. Kira-kira mirip seperti itu. Ya, kalau dari Pak Adrian Kompas ya. Jadi kalau hari-hari memang
anam itu jarang ada. Kalau yang hari-hari memang kita kenalnya pindang, pakai terong. Kalau di lahat mungkin tidak semua lahat juga kenal dengan anam ya. Setahu saya lahat itu juga yang lebih populer adalah gulai kojo ya, daging yang dipotong kecil-kecil. Kemudian kayak bumbunya kayak gulai cincangnya Minang itu dia dikasihnya kalau di lahat dikasih terong bulat kira-kira itu. Tapi kalau hari-hari memang kita tidak hanya di lahat, saya kira kalau hari-hari saya juga lebih suka sayur bening, pindang dan sebagainya. Dan anam ini memang bukan menu hari-hari dan ini adalah menu pada hari istimewa. Ya. Masih ada itu, Bu? Ya, ini masih banyak ya. Ada Mbak Kartika lagi, PR buat generasi Z ya, bukan cuma kenal jahe kunyit, tapi perlu kenal tumu kunci, tumu pu. Iya, betul sekali Mbak. Ini Bu Kartika. Jadi jangankan yang ini ya, kadang-kadang banyak ibu-ibu yang sudah bukan generasi Z lagi sebetulnya kurang familiar juga dengan tumu kunci. Jadi tumu kunci itu biasanya dikira dengan obat, dengan apa, tumu jamu, padahal itu juga adalah bumbu masak juga. Karena bumbu itu sebetulnya seperti kata ahli sejarah tadi juga sebetulnya adalah obat. Jadi rempah itu tidak hanya untuk bumbu, juga alat farmasi, kosmetik dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dari Chris ya di Ternate ya, apakah yang menonjol anam itu apanya? Kencurnya. Jadi kalau saya bilang apa yang menonjol kencurnya tidak selalu menonjol karena itu hanya campuran ya. Jadi menonjolnya ada ketumbarnya menonjol karena banyak rempah tadi. Kemudian temu-temuan kunci tadi juga menonjol. Jadi dia tidak ada satu yang menonjol banget. Cuman dia saling melengkapi. Jadi dia kencurnya agak menonjol juga, cuman dia tidak langsung muncul kencurnya saja, tapi dia sama kuatnya sih. Tapi kebawaan memang kencurnya terasa, tapi tidak dominan kencur kira-kira itu ya. Berikutnya, oh iya, masih Pak Kris tadi penasaran bedanya dengan opor ayam ya. Bedanya tadi yang saya bilang bahwa anam itu bumbunya lebih lengkap. Jadi kalau opor tadi dia lebih ringan, lebih light, kemudian dia lebih agak manis dari nanasnya tadi lebih terasa. Kalau anam dia lebih spicy bukan karena pedas ya, spicy dari rempah, kemudian juga dia lebih nendang dan rasanya lebih lezat dan gurih. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi ya? Iya, mungkin saja jadi ada variasi. Kalau gulai anam dipakai ikan salai, boleh juga sih. Saya juga pengen coba dari Mbak Reni Kurniasari. Jadi kita tukar pengalaman Ibu ya. Jadi saya yakin sekali bahwa tiap keluarga punya cara memasak dan seni memasak yang beda-beda. Dan itu ada banyak sekali pasti modifikasi dan improvisasi resep. Ya, dari Pak Cahyana, ya mungkin kalau dijual seperti pempek dan pindang mungkin belum Pak ya, karena ini adalah menu pada hari istimewa anam ini. Jadi kalau hari-hari kita lebih suka dengan pindang, baik pindang tulang maupun pindang ikan ya. Cuman mungkin kalau di rumah makan besar juga mungkin saya tidak yakin juga ada. Memang kita kayaknya harus masak, atau kalau mau di rumah makan besar harus pesen mungkin. Ya, kira-kira itu. Bu Elis, ini kan ayamnya nih ayam kampung. Apakah ada semacam kelemahan ya kalau kita dari segi rasa kalau kita memakai ayam ayam negeri ya kayak gitu, ayam potong seperti itu. Nah, apakah ada cita rasa yang hilang kalau kita ganti ayam kampung ini menjadi ayam potong gitu? Kalau saya bilang nggak ada yang hilang sih, cuman itu kan berpulang kepada selera Bu Evi ya. Jadi berpulang kepada selera. Cuma karena saya kebiasaan, saya sebetulnya nggak suka dengan ayam broiler ya. Saya sukanya ayam kampung karena dia lebih alami, kemudian dagingnya juga lebih tidak banyak lemaknya, kemudian juga lebih sedap. Dan itu juga rasanya lebih safe aja, makan yang lebih aman, merasa lebih aman. Cuma setahu saya ketika opor bisa dibikin dari ayam broiler juga, kenapa nggak dengan anam? Tadi ada teman yang bilang bahwa ibunya membuat ikan sale dengan bumbu anam dan enak saja toh, jadi nggak masalah sebetulnya kita pakai ayam potong, dan itu karena hanya selera. Cuman karena kebiasaan dan pengen menghidupkan memori di benak saya
setiap Lebaran saya pengen ayam kampung, kira-kira gitu karena Anam ini kan gulai bukan masakan hari-hari. Jadi kalau Lebaran rasanya saya nggak mau ayam negeri dan saya pasti potong ayam kampung. Saya bela-belain potong ayam kampung. Walaupun juga kita zaman sekarang sudah tidak potong ya Bu ya, belinya sudah dibersihkan di pasar, kita tungguin orang motong ayam, bersihin bulu dan lain sebagainya. Kira-kira dan ini tersedia dan bisa kita gunakan kemudian zaman dulu yang orang potong sendiri, kemudian masih anak-anak kecil anaknya membantu mencabuti bulu ayam, sekarang mungkin tidak lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau keluarga Ibu biasanya bagian dada nih dicincang-cincang, terus Ya. dibungkus pakai daun pisang. Nah, Ya. ada rasa apa seperti itu yang bikin membedakan ini tambah enak itu? Tambah enaknya karena kan kalau anak-anak kan saya waktu itu masih anak kecil ya Bu ya, jadi anak-anak kan senang kan dapat bungkusan ini istimewa nih pakai daun pisang, kemudian karena daun pisangnya muda jadi dia wanginya tuh agak lebih semerbak, jadi daun pisang muda dimasukin daging ayam dada dicincang ke dalam kuah Anam tambah wangi ya Bu. Jadi itu yang bikin karena dia wangi dan lebih lezat, itu saja sih. Jadi kalau anak, saya kira waktu itu juga kami semua tidak hanya anak-anak senang semua dapat bagian yang dibungkus dengan daun pisang muda tadi. Cuman saya tidak tahu apakah praktek yang dilakukan oleh ibu saya ini juga dilakukan oleh para ibu lainnya di Sumatera Selatan, ini saya belum tahu. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Baik, Bu Eli itu sudah masuk lagi Bu beberapa pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi atensinya teman-teman. Jadi banyak ya ada dari Mbak Retno ya. Iya, penggunaan temu kunci itu sayur bening ya. Iya, memang enak temu kunci Bu. Jadi obat juga dia. Kemudian dari Mbak Lia Anggraini bahwa nah, apakah zaman dulu raja-raja pada makan ini? Mungkin saja Ibu, cuman saya yang belum ketemu literaturnya ya. Mungkin nanti butuh penelitian yang mendalam. Saya kira kita tinggal googling sebetulnya. Hanya mungkin saya juga tidak perlunya membaca buku yang betul-betul hasil penelitian ya. Nanti kita lihat apakah raja-raja Palembang zaman dulu makan ini. Setahu saya di menu kota Palembangnya Anam ini yang saya tadi dibilang bahwa mungkin lebih dikenal ketika masuk menjadi bumbu lontong dengan ikan gabus tadi dihancurkan. Tapi kalau di Uluan dikenal dengan Anam dengan betul-betul ayam kampung yang utuh dimasak. Berikutnya adalah ya dari Mbak Retno Purwanti. Kalau mencermati bumbunya tampaknya Anam ini sama dengan ingkung ayam di Jawa. Ya, bisa jadi Bu. Ya, hati ayam. Jadi hati ayam juga seingat saya selain dada juga ada hati ayam juga dipotong-potong juga oleh ibu saya zaman dulu. Sama mungkin Bu ya. Cuman bedanya adalah mungkin saya nggak tahu ya ayam ingkungan seperti apa. Mohon maaf, saya tahunya cuma Anam. Ya, kira-kira seperti itu ya, Ibu Moderator. Ya, masih ada waktu. Silakan lagi teman-teman untuk bertanya. Ya. Mumpung narasumbernya ini hadir, jadi sangat rugi ya kalau nggak bertanya gitu. Baik, kalau kita ganti nih dengan daging kan biasanya itu dimasak bumbunya sangat kuat ya Ibu ya, kayak seperti rendang biar rasa daging dan bumbu itu nyatu. Nah kalau kita menggunakan bumbu Anam ini dengan mencampurkan dengan daging, apakah ada tambahan bumbu yang biar dia kuat gitu? Atau cukup seperti ini yang kata Ibu tadi, bebas-bebas saja sesuai selera gitu Bu? Kalau ditambahin bumbu nanti namanya bukan Anam lagi dong, kira-kira seperti itu. Enggak, maksud saya ini Bu, diperbanyak bumbunya gitu. Oh iya, kalau bumbu itu kan takaran bumbu itu kan pastinya ada proporsi dengan berapa kilo ayam yang dimasak. Kemudian kalau kita masak daging juga misalnya kita bikin rendang pun kan kita sudah ada takaran kalau berapa banyak bumbu kalau 1 kilo daging dan berapa banyak santan yang kira seperti itu. Ya kira seperti itu, cuman kalau misalnya kita ganti variasi daging ya itu kan selera saja sebetulnya. Kalau misalnya daging misalnya pengen apakah kita karena daging pengen tambah lagi ketumbarnya, pengen tambah lagi ladanya, itu silahkan saja Bapak Ibu. Cuman yang jelas
Kalau yang saya gunakan di resep saya ini adalah untuk 1 ekor ayam kampung muda yang ukurannya agak nggak begitu besar ya, ayam yang masih muda. Memang kalau karena saya nggak pakai MSG, jadi saya banyak pakai bawang, banyak pakai bumbu, kemudian juga tambah gula dan sebagainya. Jadi ini adalah resep untuk 1 ayam kampung masih agak muda dan ukurannya nggak begitu besar. Ini bumbunya, kelihatan ya Bapak Ibu berapa ininya, bawangnya, berapa tumbarnya dan sebagainya. Takarannya lengkapnya nanti bisa dilihat di Cookpad saja ya Bapak Ibu. Nah, kira seperti itu. Baik, Bu. Terus ini Bu, terkait yang disampaikan Mbak Vivi tadi bahwa cabai sama lada itu apa namanya sering digunakan tidak berbarengan gitu ya Bu ya, karena ada rasa pedas ya, sama-sama. saya ketika FAT itu juga saya dengar juga. Mungkin saja bahwa zaman dulu orang Sumatera katanya pantang mencampurkan antara merica dan lada ya. Memang kalau secara kimiawi lada dan cabai itu kita campur pasti dia sangat pedas. Nah, cuman setahu saya, mohon maaf kalau saya salah, beberapa restoran Minang biasanya untuk ketika harga cabai mahal, mereka mensiasati cabainya sedikit dan pedas dengan ditambahkan dengan lada. Justru mereka tambahkan lada supaya pedasnya nendang. Apalagi ketika cabai sangat mahal. Itu setahu saya seperti itu. Tapi zaman dulunya memang tidak dicampurkan antara cabai dan lada karena memang dia nabrak banget, pedas banget memang seperti itu. Cuman pada prakteknya saya justru melihat bahwa sebetulnya apalagi ketika harga cabai mahal ya, beberapa praktek-praktek masak justru menambahkan sedikit lada kepada sambal mereka, cabai mereka supaya pedasnya kuat banget dan cabainya berkurang digunakan. Kira seperti itu. Memang kalau kita campur harusnya cabainya dikurangi saja karena sangat pedas. Seperti itu. Jadi memang kita tidak campur zaman dulu tidak mencampur antara cabai dengan lada, tetapi pada prakteknya mungkin karena tujuan komersil ya, bukan untuk konsumsi sendiri, sebagian malah menggunakan itu dan itu mungkin hal yang tidak tepat dilakukan. Kira-kira seperti itu. Maaf Ibu Eli, boleh bertanya? Silakan Mas Robi, santai kok. Walaupun saya belum mandi, baru jalan masih lengket badannya. Ya silakan. Oke. Begini Bu Eli. Ya. Kenapa makanan kuliner gulai ayam ini kan sepertinya kuliner uluan, bukan iliran, bukan di Palembang maksudnya. Padahal daerah yang paling banyak terpapar oleh perdagangan rempah-rempah itu adalah Palembang kayak gitu. Di daerah malah kurang kan, tapi kenapa makanan di daerah ini malah yang lebih kaya bumbu rempah daripada makanan di Palembangnya sendiri? Karena di Palembang kita lebih sering lihat pempek atau pindang atau yang lain. Ya itu gimana Bu ya menjelaskannya? Saya bingung juga dengernya. Iya, saya juga bingung Mas Robi. Cuman yang jelas kan kita ini kan sebetulnya untung ada temen ini bingung. banyak perbatasannya. Jadi ketika di Uluan pun juga ada pengaruh dari Lampung, ada pengaruh dari Jambi, dari Bengkulu. Karena dulu kan kita satu kan, Tumbaksel kan, kira seperti itu. Kenapa Palembang yang dominan justru pempek yang tidak menggunakan banyak rempah? Itu karena juga pendatang juga kan. Nah, nanti mungkin ahli sejarah lebih menjelaskan itu. Tetapi bawa rempah-rempah, jadi masyarakat Uluan juga dia ada asimilasi juga dengan para pendatang dari luar Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin pengaruh juga kepada penggunaan rempah-rempah pada kuliner di Uluan. Saya juga tidak bahwa itu adalah asumsi saya bahwa Anam itu adalah salah satu kuliner Uluan dan itu pun sebetulnya perlu pembuktian yang cukup mendalam. Apakah memang seperti itu? Karena saya tidak melihat, yang saya tahu kalau di kota Palembang, Malbi mungkin lebih dikenal. Anam ini sangat jarang dikenal di kota Palembang, kurang populer di Palembang seperti itu. Kalau Malbi sendiri dia mengandung banyak rempah, atau enggak? Banyak juga, jadi rempahnya terutama tadi kata yang disebutkan Ibu tadi adalah contohnya yang dominan adalah lada. Lada itu dominan digunakan untuk Malbi, selain kayu manis, kemudian cengkeh, kapulaga dan sebagainya. Cuman ya sebagian orang bilang bahwa Malbi ini adalah semurnya orang Palembang ya.
nggak setuju juga ya disebut semur Palembang ya, bukan semur ya. Cuma karena dia manis itu penggunaan kecap manisnya yang banyak, kemudian asamnya, kemudian dia bumbunya juga hampir sama sih, ada jahenya, ada ladanya, ada kayu manis, dan itu memang mirip dengan semur sih. Jadi itu yang mungkin kenapa Malbi itu disebut semurnya orang Palembang oleh orang luar ya, kira-kira itu. Oh iya, Mungkin lapar ya ngomong makanannya. Oke, terima kasih Bu Eli. Itu masih ada pertanyaan satu lagi kayaknya di grup. Silakan. Dari Bapak Mbak Evi, mungkin saya bisa menambahkan tadi yang rempah-rempahnya itu ya. Karena memang kalau ditulis oleh Mas Dan, itu bumbu-bumbu yang ada di gulai anam itu adalah memang tanaman rempah yang tumbuh di Sumatera. Gitu. Jadi kayak kunyit, ini jahe, terus kencur, temupuh, temu kunci, kencur, ketumbar, jintan itu adalah tanaman rempah-rempah yang memang tumbuh di Sumatera. Jadi wajar kalau misalnya di daerah Uluan itu lebih lebih beraneka ragam rempah yang digunakan seperti itu. Jadi saya bisa mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Robi. Oke, siap. Ya. Silakan Mbak Eli. Ya, kita diskusi saja ya, Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada itu ada masuk dari Pak Cahjana Indra Kusuma. Ya. Ya, jadi anam ini paling lezat dimasak saat matang segar atau setelah berulang kali dipanaskan ya. Jadi kalau saya bilang, kalau saya lebih senang yang segar ya, cuman kalau dia sering dipanaskan nanti dia asin Pak ya. Cuman kadang-kadang kita memang sebagian orang percaya bahwa ketika dipanaskan dia semakin kental, semakin sedap. Cuma sebetulnya semakin tidak sehat. Sebetulnya saya tidak anjurkan Bapak memakan anam yang sudah sering diangetin ya. Kenapa? Karena tidak sehat, juga asin juga. Asin itu memicu kita kolesterol kita, darah tinggi, hipertensi dan sebagainya. Saran saya kepada ibu-ibu, jadi ada tekniknya sebetulnya dia tidak perlu dipanaskan, tapi dia bisa tetap lezat. Jadi kalau misalnya sudah masak opor, anam ya, bagi saja gulai kita tuh menjadi beberapa porsi. Misalnya untuk sekali makan 5 potong, simpan di freezer. Nanti ketika mau dimasak dihangatkan. Seperti itu. Jadi dia lebih fresh, rasanya tidak berubah. Kemudian dia tetap juga tidak semakin kental, seperti itu. Termasuk anam. Jadi mungkin kalau mau dibagi misalnya 3 potong disimpan plastik yang untuk ini, kemudian di freezer ketika akan digunakan baru dimasak. Sama halnya seperti rendang juga atau malbi. Cuman kalau diangetkan, jadi kalau gulai angatan ya orang memang kebiasaan kita sih kita senang diangetin ya. Ketika diangetkan semakin enak. Cuman saya tidak anjurkan ya Pak Indra, Pak Cahyana ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak sehat ketika sering dihangatkan. Tidak sehat juga semakin asin juga. Memang dia karena kental tuh sebagian merasa itu mungkin sugesti ya lebih enak nih, sedap ya. Kayak sayur nangka ya. Orang lebih suka sayur nangka kalau sudah diangetin semakin empuk, semakin enak ya. Cuman kalau saya tidak suka sayur nangka karena dalam benak saya kurang banyak vitaminnya karena dia banyak karbohidrat seperti itu. Jadi itu kebiasaan saja mungkin Pak Cahyana. Cuman saya lebih suka yang segar yang baru dimateng. Kalaupun mau diangetin mungkin sorenya saja, besoknya mungkin tidak usah diangetkan lagi ya. Kalau memang kita masaknya banyak, itu yang saya tadi tekniknya adalah dibagi dan disimpan dalam beberapa porsi kecil. Ya, demikian Pak Cahyana. Bu Eli, ini kan beda dengan opor tadi kan opor dikasih asam sedikit ya, yaitu asamnya itu nanas ya. Nah, apakah anam ini memang tidak boleh asam atau bisa kita tambahkan sedikit seperti kayak asam kandis itu pakai Bu. Jadi saya mungkin lupa ngomong ya. Pakai asam kandis sebetulnya. Dia bisa boleh asam Jawa, boleh asam kandis ya. Termasuk kalau kita mau pakai nanas juga boleh juga, itu kan selera ya.
Cuman Iya. mungkin kalau kebiasaan saya saja, mungkin saya tidak pakai itu. Nanas hanya saya pakai buat opor, seperti itu. Opor dan pindang pasti pakai nanas. Kalau kita pakai nanas, ini triknya biar nggak mudah basi gitu atau berbuih gitu ya. Ini Bu ya, itu gimana tipsnya gitu? Iya, jadi kalau sebetulnya buih itu biasa kalau pakai nasi pasti buih ya. Cuman mungkin tidak terlalu banyak. Cara masukinnya mungkin Bu, kalau saya ya, kalau untuk opor tuh diparut Bu, diparut kemudian dimasukkan dan rasanya tidak ada buih sih, cuman mungkin lebih aman lagi bolehlah dikasih air sedikit nanti disaring aja supaya tidak ada buih, boleh seperti itu. Kira-kira itu teknik aja Bu. Cuman sebetulnya buih juga hati-hati, bisa juga karena sudah terfermentasi kira seperti itu. Takutnya jangan-jangan nanti basi kira seperti itu ya. Jadi kalau masukinnya juga agak cukup lama, mungkin tidak cepat basi dan tidak cepat buih. Baik, Bu Eli, ini kita ada tamu nih dari Mas Seto Nurseto. Ini seorang antropolog dari Bandung. Halo Pak Seto. Halo, Seto. Mungkin Pak Seto bisa memberikan pendapat karena Pak Seto ini juga tim memasak juga ya, yang namanya itu Parti Gastronomi gitu. Keren. Iya, boleh Pak Seto berbagi ilmunya di sini. Kami persilakan Pak Seto. Saya jadi ingat Kak Seto loh. Kak Seto. Senang sekali ya kita dihadiri seorang antropolog ini mau hadir di kegiatan kita hari ini. Ini suatu kehormatan sekali, Bu Eli, Mbak Vivi ya. Silakan Pak Seto. Atau juga mungkin kita di sini ada juga hadir Mas Bram Kusharjo dari Jaringan Negeri Rempah. Nah ini beliau ini sangat terkenal sekali ya. Sangat bersyukur kita dihadirin orang-orang yang keren banget gitu ya. Silakan mungkin Mas Bram bisa membantu atau memberikan sharing kepada kita bagaimana pengalaman ataupun mengenai rempah-rempah yang dipakai di dalam masakan ini. Silakan Mas Bram atau Pak Seto, kami persilakan. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Pak Seto. Oh, saya nggak nyalain ini, beneran saya lagi masak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya di-share gitu ya. Iya, rempah-rempah sebenarnya banyak banget dipakai di Indonesia ya, terutamanya makanan-makanan yang saya ngelihat bahkan banyak daerah-daerah yang punya mereka punya hubungan dengan bangsa Eropa pada saat itu, misalnya Solo gitu, Jogja, mereka penggunaan rempah lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya gitu, karena ada introduce bangsa Eropa dengan menggunakan rempah-rempah itu. Jadi di mana kalau saya lihat di mana ada pemukiman Eropa, sisa-sisa pemukiman Eropa, kemungkinan besar di situ juga penggunaan rempahnya akan tinggi. Asumsi saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa nambah. Baik, ya silakan lanjut. Atau Mas Bram bisa lanjut, Mas Bram? Silakan Mas Bram. Ya. Udah kedengeran belum suara saya? Udah. Cakep. Ya maaf. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Vivi. Apa kabar? Baik. Saya ingat Om Koham loh. Iya, senang sekali malam hari ini. Ini untuk pertama kalinya ini saya gabung sama acaranya Mas Robi. Tapi seru tadi dengerin dari awal. Sebetulnya ini salah satu hal yang baru sih buat saya. Orang tua saya pernah tinggal di Palembang, di Sungai Gerong tepatnya.
Ya. berapa ya? 3 tahun beliau di sana. Mungkin sekitar di akhir tahun 80-an, di 88 sampai 89 sampai tahun 90 itu beliau di sana. Saya udah di Jakarta, udah sekolah di Jakarta, jadi mondar-mandir aja ke situ. Tapi setiap pulang balik ke Jakarta bawa sampai berapa dus gitu. tapi menarik. Jadi saya justru mengerti makanan-makanan kuliner Palembang justru pada saat sekian tahun setelah itu saya kembali datang ke Palembang ditemenin sama Mas Robi ini keliling-keliling, baru udah tuh kenal sama macam-macam. Oh ternyata dulu saya nggak gaul ya, makanannya cuma itu aja gitu. Menarik buat saya, menarik juga buat kita semua. Ya kita bicara soal jalur rempah pasti kita juga mau nggak mau pasti akan harus bicara soal kulinernya karena kaitannya pasti nanti akan ke sana. Dan sekarang kuliner itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah bukan hanya menjadi kekayaan makanan gitu ya, tapi itu juga menjadi sarana diplomasi, menjadi sarana untuk kita saling membuat kita dengan mudah berhubungan gitu ya antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, karena yang kita cari itu banyak kesamaan, dan di kuliner itu kesamaan kita dengan bangsa-bangsa yang lain banyak sekali, dan itu akan memudahkan kita menjalin persahabatan yang lebih lanjut gitu. Itu aja kali ya. Silakan dilanjut. Silakan gitu aja Mbak. Terima kasih. Sukses acaranya. Terima kasih kepada Mas Bram Kusharjo ini dari Jaringan Negeri Rempah ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Seto Nurseto dari antropolog dari Kota Bandung ini. Waktu kita sudah habis, jadi kita tutup saja kegiatan kita malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Vivi dan Ibu Eli yang malam ini sudah berbagi ilmu kepada kita semua tentang gulai anam ini. Jujur saja saya walaupun sudah umur segini entah sudah pernah atau belum ya makan anam itu karena setahu saya opor gitu ya seperti itu. Baik, terima kasih semuanya yang bisa hadir malam ini, Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini saya kembalikan kepada Mas Robi. Silakan Mas Robi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Vivi, Bu Eli, Yu Milda, dan Yu Evi sebagai moderator. Terima kasih juga teman-teman udah datang, tamu-tamu dari jauh, Pak Kris dari Ternate, Pak Haidar dari Bogor, Mas Bram Jakarta, Mas Seto dari Bandung, dan yang lainnya yang nggak bisa disebut satu persatu. Terima kasih sudah hadir malam ini. Ini adalah Jumat kedua, kita ngobrol soal webinar kuliner Sumsel. Jadi nanti ada satu lagi yang terakhir, yaitu Jumat depan, kita bicara soal pindang. Nah, ini makanan yang paling populer lah. Mungkin makanan berkuah paling populer yang ada di Palembang. Sama kayak pempek, ada banyak tempat pindang di Palembang dan semuanya hidup jualan. Nggak ada yang tutup kayaknya. Bahkan saat pandemi pun masih laku. Nah, jadi kita akan bicara soal pindang, kekhasan pindang. Karena pindang itu di Palembang, di Sumsel, tiap daerah ada pindangnya sendiri. Ada beda-bedanya sendiri. Jadi variannya sangat banyak. Nanti kita coba. Dan narasumber kita minggu depan itu adalah orang dari Pagar Alam. Jadi dia akan pindang Pagar Alam, tapi juga bisa masak pindang dari daerah lain. Ada juga Pak Yudi Sarofi, tim ahli cagar budaya Provinsi Sumsel yang akan bicara soal pindang juga, tapi dari sisi sejarah dan budayanya. Nah, kami nantikan kehadiran teman-teman Jumat depan sebagai penutup dari seri webinar kita, dan kita berharap teman-teman semua dan kami sendiri akan dapat banyak insight baru mengenai kuliner Sumatera Selatan. Bukan hanya pempek ya, ternyata banyak. Ini baru 3, baru pembukaan. Nanti kita bikin banyak-banyak lagi deh, termasuk seri makan-makan ya. Nanti kita undang teman-teman dari luar Palembang datang ke Palembang, kita masak bareng deh. Kita ajak Bu Eli untuk masak gulai anam nanti. Kita ajak yang Bu dari Pagar Alam untuk masak pindang.
Nanti kita ketemu deh setelah COVID ini selesai. Iya. Insya Allah ya, kita rencanain dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata dan salah perbuatan. Mohon maaf atas segala kekurangan malam ini. Terima kasih banget teman-teman udah datang. Sampai jumpa lagi Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.